In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. In April 1998, shortly after the re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis. This was only the latest incidence of Indonesia's student rising to voice the aspirations of the people and being beaten down for their trouble. Sampai 96 dipukul ya. Nah, ini terus berlanjut sampai terjadi kalau pernah juga ikutin buka-buka dokumen di Indonesia sampai terjadi 27 Juli 96. Iya. 27 Juli 96 itu pemukulan terhadap hampir merata semua basis perlawanan rakyat di Indonesia. Sebetulnya ini motornya mahasiswa juga, tapi bentuknya adalah LSM, ya kelompok-kelompok studi yang kemudian membangun banyak segala macam, yang bakal dibubarin semua LSM ini, pelan-pelan ini, terus akhirnya kita balik ke kampus. Niat kami baik mau menyampaikan aspirasi. Initial demonstrations were held only on campus, obeying a military injunction to stay off the streets. But the students chafed at being confined and pressed to hold rallies at the Parliament building, where they could present their demands directly to the government. At Trisakti University, a kilometer from the Parliament, students finally surged into the street and into a hail of gunfire. The Trisakti tragedy triggered a wave of rioting, killing hundreds during the next 2 days.
A week after the tragedy, students entered an occupied parliament, facing only token resistance from the military. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 8. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden secara juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden yang bermakna hukum. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. At first, the students exulted at the downfall of Suharto, disapproving the myth that the old general was indispensable to the nation's stability. Baru kata sejak pertama Suharto turun dan digantikan oleh Habibie, kami sudah menolak Habibie karena kami sudah tidak percaya dengan hasil pemilu sebelumnya. Kami sudah tahu seperti apa Habibie, track recordnya bagaimana. Kami sudah tahu dia juga sama-sama raja KKN. With loyal Suhartoists still in power and the former president protected by the army, the students saw reformation slipping away. Bahwa kami meminta agar supaya Habibie turun setoran kita. Pemerintah saat ini masih tidak beres. Banyak yang sudah masih berharap dalam pemerintahan Habibie, sedangkan kami Forum Kota sudah menolak hasil pemilu 97. Kami sudah menganggap hasil pemilu 97 cacat moral, cacat hukum, dan cacat politik. Under a policy called dual function, the army maintained internal security as well as external defense. Though the stated purpose of dual function was to maintain order in a nation rent by inter-ethnic violence and social unrest, dual function became, in effect, a mandate to shoot Indonesians as well as foreign enemies. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI
ABRI tidak ubahnya seperti Nazi, tidak ubahnya seperti fasis di Itali. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna. Bukan saja migrasi mewah, dasar masa Hendra, bersatu sehati, cabut dui fungsi ABRI. Bersatu sehati, cabut dui fungsi ABRI. Bersatu sehati, cabut dui fungsi ABRI. As the rallies became more frequent, drawing students from every institute of higher learning onto the streets in boisterous gatherings, the military overreacted, fielding thousands of fully armed troops to confront peaceful demonstrators. In the military's eyes, the sons and daughters of the Indonesian middle class were an implacable enemy of the nation. Kami hanya mempertawakan jika mereka mengisukan kami, memfitnah kami sebagai komunis. Sedangkan kami mahasiswa yang lahir bukan pada zaman komunis, kami pun tidak tahu seperti apa komunis gitu. Jika mereka meneriakan kami komunis, itu hanya ingin memperlambat kerja-kerja kami. Tensions grew as both sides prepared for the upcoming special session of Parliament, called to prepare for new elections. The students rejected the session as the delegates were all Suharto appointees and pressed for a people's session with true representation. Jiwa kami sia-sia pengorbanan kami ditembaki, dibunuh semuanya. Kami tetap konsisten terhadap isu yang akan datang, yaitu turunkan harga dan terbentuknya kekuasaan transisi, yaitu Komite Rakyat Indonesia. Kekuasaan transisi ini akan duduk orang-orang yang memiliki integritas tinggi bagi masyarakat, kredibel bagi masyarakat, yang akan duduk bersama-sama untuk membicarakan masyarakat. Kami tahu rekodnya mereka sebelumnya. Kita dudukan bersama-sama, kita tinggalkan kepentingan masing-masing golongan, kita pikirkan kembali kepentingan rakyat bersama. The government went ahead with the special session in the face of widespread protest. As demands by students and other community groups to include true reformist measures on the agenda were ignored, the students became more aggressive. Yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal Majelis, sampai saat ini telah hadir 981 anggota majelis yang terdiri dari unsur semua fraksi dan telah menandatangani daftar hadir. Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
the streets during each day of the special session. As the final day of the session approached and the students attempted to penetrate military lines set up 2 kilometers from the parliament, beatings became more frequent and savage. On the eve of the final session, shots rang out at the Semanggi Cloverleaf. Saya ulangi, Anda yang bukan pers, Anda masyarakat, yang lain-lain, segera tinggalkan tempat ini. Untuk itu kalau Bapak pun juga masih punya perlu kemanusiaan, sekali lagi dengan tegas saya mohon dengan Bapak dengan sangat demi kawan-kawan kami, jangan sampai terjadi jatuh korban lagi. Kalau Pak dan pesan Bapak dan kawan-kawan tidak akan terpancing dengan emosi. In a bloodier repeat of the Trisakti tragedy 6 months before, the military fired blanks, rubber, and live rounds into the crowd of demonstrators. As night fell, gunfire became more intense and the death toll rose.
security forces entered the fray to the accompaniment of fighting anthems and fervent cheers. To them, the Semanggi killings were a proud blow for their beloved nation. It seems like each fallen student gave rise to a regimental hero. Both students and military sang the same patriotic songs with the same heartfelt fervor. After the special session, the students went back to the streets, demanding a more truly representative people's session. Yang mau sidang rakyat, ayo duduk. Yang mau sidang rakyat, ayo duduk. Yang mau sidang rakyat, tepuk tangan. Yang mau sidang rakyat, tepuk tangan. Ada upaya untuk tetap bersatu, tapi ya mungkin perjalanannya belum menuju ke sana. Ini sudah selesai. Kita tunjukkan bahwa kita tidak pernah mundur dan tidak akan pernah mundur. Maka perlahan bebas sebagaimana kesepakatan semua elemen yang ikut aksi pada hari ini, bahwa jam 5 tepat kita akan mengundang dan kita akan kembali ke UP. One degree of the special session was to investigate the wealth of Suharto's family and his cronies and bring them to court. But after months in power, Habibie's government has shown little enthusiasm for investigating the former president. Again, the students pressed their demands for truth, openness, and justice.
masih memilih mengakui sidang istimewa yang baru lalu kemarin itu sebagai langkah perubahan. Sementara kita di Forum Kota tidak melihat itu lagi sebagai langkah perubahan yang konsisten, sebagai langkah perubahan yang jujur dalam dunia demokrasi. Tapi kalau mereka sendiri masih melihat itu. Bukan untuk kentut, tetapi menyuarakan hati suara rakyat. Maka kalau rakyat menuntut untuk adili Soeharto, maka di dalam tap itu harus termaktub tertulis bahwa rakyat Indonesia harus mengadili Soeharto. To make positive identification difficult during clashes, troops exchanged their distinctive, brightly colored regimental berets for camouflage slouch hats. Even so, the students still recognized the Marines, who were not implicated in any actions against students because they contrived to show their pink berets. Female students took deep offense at a call from the Minister of Women's Affairs for female students not to join demonstrations. In an all-female gathering to protest the minister's statement and other issues, the Women Police Corps showed they were the equal of their male colleagues in crushing demonstrations.
balik. Tapi itu nggak ada 5 detik dia udah langsung full. Udah nggak kasih peringatan apa-apa. Jadi kan gini ya, kita udah masuk semua, udah masuk ke dalam. Nah terus setelah pas ini dia ngasih waktu 5 menit, kita udah balik kanan semua, udah balik semua ke arah gerbang. Nggak tahu itu dipukulin di bagian depan. Anak-anak di depan lari langsung ke depan, masuk keluar. Kan tadi TV ditutup, langsung digebrak sama anak-anak buka gitu. Ini aparat kurang ajar. After Semanggi, battle lines were drawn. The mistreatment of female demonstrators and the gratuitous beating of activist representatives seeking reconciliation with the military convinced student leaders that to win, they would have to fight. In the weeks prior to the Islamic holy month of Ramadan, students went into the streets not calling for peaceful reformation, but with the battle cry of revolution. They now sought confrontation, revenge for the mistreatment of their friends and colleagues. Though some student leaders tried to prevent incidents from escalating into bloodbaths, the demonstrators were now beyond effective control. At Taman Ria, protesters breached police lines and forced the once invincible security forces into retreat.
The security forces were astounded. It was clear the students were no longer afraid. Indonesia yang beragam. Indonesia untuk semua. Setiap warga tak boleh didiskriminasi hanya karena identitas sosialnya. Namun, kekerasan demi kekerasan terus terjadi. Mari kita wujudkan Indonesia tanpa diskriminasi. Indonesia tanpa diskriminasi. Panggil saja ia Fang Yin. Hamparan rumput harum artinya. Nama sebenarnya dirahasiakan sampai semuanya berlalu. Terlintas ingatan minggu pertama di kamar ini.
setiap malam 13 tahun yang lalu. Apa arti Indonesia untuk seorang muda keturunan Tionghoa yang seharusnya mempunyai masa depan cerah di negeri ini? Nah, kakak pengen adik-adik semua kayak siput itu. Bukan karena siput jalannya lambat loh, tapi karena siput itu pantang menyerah. Biarpun dia udah ketinggalan sama teman-temannya, dia tetap terus berjuang. Jadi adik-adik kalau merasa lagi sedih, terpuruk, sakit, apapun itu, jangan pernah berhenti untuk bermimpi ya. Tetap punya mimpi yang tinggi nggak apa-apa. Karena nanti pasti Tuhan ngasih jalan kalau kita sabar. Ngerti ceritanya? Ya, pulang-pulang. Ya. Siapa mau permen? Kamu merah, ini. Biru. Ya, sama-sama. Kenapa Mila? Pasti kamu nggak pengen kakak pulang ya? Kamu jangan sedih dong. Kan kakak tiap minggu kesini. Ya? Oke, sekarang sana minta permen yang banyak dari Kak Albert, ya? Banyak banget. Oh, mau tuker? Ya udah, pilih aja. Bet, aku tuh punya mimpi. Aku tuh pengen banget punya. Makasih. Ya, sama-sama. Aku tuh pengen banget punya yayasan buat nampung anak-anak jalanan kayak tadi gitu tuh. Kenapa cuma mimpi? Ayo kita jalan nih, ntar kita cari caranya deh. Kita bisa gini nih, kita cari tempat kayak gudang atau ruko yang nggak laku gitu. Terus kita bilang sama pemiliknya kalau kita pengen bikin kegiatan amal di situ. Kita kan nggak nyari untung, pasti lebih murah deh harga sewanya. Terus kita ajak teman-teman untuk jadi volunteer buat ngajar. Jadi anak-anak itu bisa baca tulis. Mungkin sama kerajinan tangan barangkali. Dan kalau ada yang mau volunteer masak boleh. Jadi mereka bisa makan makanan enak dan sehat. Aku yakin deh, Papa pasti mau bantu banget soal dana. Oke. Ntar aku juga coba cari deh. Yes. Dan mereka di sana juga bisa main. Sambil belajar. Perfect. It's scary how you can always read my mind. Hari itu negeri berjalan tanpa pemerintah. Hukum ditelantarkan. Huru hara di mana-mana. Langit menghitam oleh kobaran asap. Dari rumah-rumah, dari pertokoan, semua terkesima. Tak ada satupun yang siap melindungi diri dari keganasan ini. Massa bagaikan kerumunan semut merangsek ke tengah-tengah kota. Turun dari truk-truk yang muncul tiba-tiba, entah dari mana datangnya. Mereka memasuki rumah-rumah kaum sipit mata, menyeret para penghuninya, menghajar para pria, menganiaya perempuannya. Tak diketahui rimbanya, semakin siang, semakin tak terbilang jumlahnya. Teriakan bergema, semakin liar, menyisir pemukiman Tionghoa. Ada yang memilih mengambil nyawanya sendiri daripada dirampas secara paksa. Jakarta lautan api. Di mana pula aparat keamanan? Tak tampak sama sekali. Kerusuhan merajalela bagaikan api.
bagaikan ular. Halo? Panggil, kunci semua pintu, tutup semua jendela, matikan lampu. Jangan sampai rumah kita mengundang. Tutup semua gorden. Papa di toko masih nggak bisa pulang. Depan toko rame. Iya, Pak. Mbak. Tutup semua jendela, tutup pintu. Kunci semuanya, Mbak. Terengut sudah kehormatannya. Ganas seringai berandal-berandal itu. Tak ada belas kasihan untuk seorang perawan. Gerakan mahasiswa mulanya hanya unjuk rasa. Reformasi disebutnya. Gerakan tersebut menjadi gelombang besar demonstrasi. 4 mahasiswa tewas tertembak. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Waktu itu usianya 22 tahun. Hidupnya telah dirampas. Ia tak lagi bisa merasakan sejuknya angin. Sebab kebahagiaannya tinggal ampas. Lakukan segala cara. Berapapun saya kasih. Masalahnya bukan uang, Pak. Memang tidak ada yang bisa kita tuntut. Karena kita berhadapan dengan massa. Jadi karena banyak, mereka ditoleransi. Maaf, Pak. Ini Indonesia. Pada 13 sampai 14 Mei itu, banyak gadis keturunan Tionghoa yang bernasib sama dengan Fang Yin. Tim gabungan pencari fakta mencatat 78 orang perempuan keturunan menjadi korban perkosaan. 85 orang mengalami kekerasan seksual, disiksa alat kelaminnya dengan benda tajam. Di masa kerusuhan seperti ini, aparat kepolisian tidak bisa mencegah apa yang akan terjadi, Pak. Saya tidak sedang membicarakan pencegahan. Tapi apa yang dari Anda, pihak kepolisian, bisa lakukan untuk membela putri saya? Ini negara hukum. Keadilan harus ditegakkan. Ya, kesaksian dari putri Anda akan membantu. Kesaksian untuk apa? Untuk memastikan wajah pelaku, jam berapa kejadian, dan detil-detil lainnya. Pokoknya setelah putri Anda pulih dan bisa diajak bicara, kami baru bisa bekerja. Bagaimana, Pak?
aku kotor. Kamu jangan ngomong gitu dong, sayang. Tapi aku kotor, Bud. Aku di sini buat kamu, Fang. Sakit. Seorang guru spiritual mencoba membantunya, mengajarkannya keikhlasan Konghucu. Disampaikannya hakikat Shio. Fang Yin adalah gadis naga. 1998 adalah tahun macan. Naga kurang beruntung di tahun ini. Dialirkannya energi, ditumbuhkannya semangat hidup, dan dengan tenang dikatakannya, keikhlasan akan mengalahkan kemalangan. Keyakinan akan mengalahkan derita. Warga Tionghoa yang mulai tenang kembali khawatir kalau huru-hara akan kembali datang. Mereka jual barang-barang mereka, banting harga, bersiap-siap hengkang ke mancanegara. Ribuan keturunan Tionghoa meninggalkan Indonesia. Fang Yin sekeluarga mengungsi ke Amerika. Setelah Mei yang legam, setelah Mei yang tanpa tatanan, setelah Mei yang bergelimang kerusuhan. Tercatat sekitar 70.000 warga keturunan etnis Cina meninggalkan Indonesia pasca kerusuhan Mei 1998 itu. Tak hanya etnis Tionghoa yang menjadi korban huru-hara 98, tapi memang korban etnis Tionghoa yang paling mencolok. Minggu-minggu pertama di Amerika, Fang Yin belum sadar apa yang sebenarnya terjadi. Raga dan jiwanya lemah, perlu pemulihan dari dahsyatnya trauma. Dipanggilnya seorang psikolog untuk membantu menyembuhkan Fang Yin. Raisa namanya. Langitnya bagus ya. Jarang loh warnanya bisa semerah ini. Kamu lebih suka gunung atau pantai? Kamu ada rencana nggak besok? Kita breakfast bareng yuk. Bisa? Tidak mudah untuk Fang Yin bisa ceria lagi. Senyumnya lenyap, seperti dimakan bumi. Ayo. Welcome to my office. Kerjaan kamu kayak gimana biasanya di sini? Kerjaan aku sebagai psikolog. Aku menjadi pendengar yang baik. Papa mama cerita apa soal aku? Mereka bilang kalau kamu itu anak yang ceria, banyak juga yang sayang sama kamu,
Dan yang pasti, kamu adalah orang yang gak gampang putus asa. Apa betul? Albert, apa kabar kamu? Aku sendirian di sini. Dulu, katanya kamu mau nemenin aku. Terutama di waktu aku susah. Aku pengen dengar suara kamu. Aku gelisah. Aku butuh kamu, Bert. Aku butuh kamu. Tak ia ketahui di mana kini pemuda itu berada. Ia sering menghubunginya lewat telepon. Nanti kita ketemu di tempat biasa ya. Oke. Halo? Halo? Bisa bicara dengan Albert? Sini nggak ada yang namanya Albert. Ini Tante Henny kan? Mereka udah pindah dari sini. Chuang Yin tak pernah tahu lagi tentangnya. Hanya sapu tangan itulah yang setia menyertainya. Di sana tersimpan tetes air matanya yang pertama, kedua, ke-10, ke-1000. Tersimpan pula di sana malam-malamnya yang sepi ketika ia meminta Tuhan untuk membuatnya mati saja. Pergi. Aku jijik sama diri aku sendiri. Kapan kamu teringat dengan kejadian itu? Kalau aku sendiri, kalau lagi sepi, kalau ada segerombolan orang di jalan, kalau aku tidur, mereka tuh selalu datang lagi. Aku diperkosa. Mau kemana kamu? Pergi. Oh, cantik. Pergi. Jangan sentuh aku, pergi. 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 Aku bodoh kalian. Hah? Aku bunuh kalian. Aku bunuh kalian. Angin. Heh, aku bunuh kamu. Angin. Jaga. Pergi. Pergi, jangan sentuh aku. Kau jangan sentuh aku. Pangin. Ini Papa, Pangin. Ini Papa. Bunuh sekali. Ini Papa. Ini Papa, Pang. Trauma masih menghantui dirinya. Ia beberapa kali mencoba bunuh diri.
Tapi karena Raisa menemaninya setiap hari, jiwa anak keluarga kaya itu pun beranjak sembuh kembali. Kayaknya kamu cocok sekolah di sini. Programnya bagus. Excuse me. Yes. What you want to order, please? Can I have one black coffee, please? One black coffee. Yeah. With a cream? No, only No black cream. coffee. Okay. Excuse me. Thank you. Emang aku nggak ketuaan buat sekolah lagi? Apa? Ketuaan? Pang. Di sini itu orang umur 30, 40, bahkan 50 tahun juga masih sekolah. Nggak apa-apa kok. Tadi Excuse me. Yeah. Black coffee, please. Oh ya, thank you. Thank you. And I can have? Oh, thank you. Well, Oh ya, Bang. Aku tahun depan habis pemilu rencananya mau pulang. Mau bareng? Nggak. Itu bukan rumah aku kok. KTP ku emang Indonesia, tapi aku orang Cina. Kamu memang keturunan Chinese. Tapi kamu tetap Indonesia, kan? Kamu nggak denger orang-orang itu ngomong apa? Bunuh Cina, bakar Cina, abisin Cina. Aku tuh sipit. Tapi nggak semua orang kayak gitu kok. Kamu tuh nggak akan pernah ngerti perasaan aku. Dulu, kalau kamu ditanya sama orang, dari mana kamu berasal? Kamu jawab apa? Indonesia. Kamu nggak pernah bilang kalau kamu dari Cina, kan? Sih, kamu hanya pahit akan masa lalu kamu, Fang. Hanya. Aku bicara sebagai teman baik kamu. Please, berdamai sama masa lalu kamu, Fang. Kejadian itu tuh bukan hanya masa lalu, Sar. Kejadian itu ada di ingatan aku, terus-menerus sampai ke masa depan. Dan gara-gara itu Albert tinggalin aku. Jadi jangan pernah kamu ucapin tempat busuk itu lagi. Hanya saja, jangan sebut nama Indonesia. Fangin. Ya. Ada surat. We would like to congratulate you on your acceptance to Oris College of Art and Design. Aku diterima. Wah, hari ini sepertinya ada yang ulang tahun ya. Iya nih kayaknya ya. Hidangannya istimewa. Tapi kalau menurut aku nih Om, Tante, makan kayak gini tiap minggu juga nggak apa-apa loh, ya kan? Oh iya, kamu udah apply ke berapa sekolah? Cuman satu sih, tapi keterima. Oh, pantesan ada yang pesta besar hari ini ya. Oh ya, kalian kapan menikah? Iya. Kok malah ketawa? 3 bulan lagi Om. Soalnya Raisya agak matre. Dia minta aku beliin diamond yang agak besar. Jadi nabungnya lama deh Om. Ya. Wah, itu bohong, itu bohong. Itu karena gaji dia itu terlalu kecil, jadi nabungnya lama. Oh, kamu jadul banget. Beda itu ceritanya, Mah. Ia memang sudah memulai hidup baru.
Namun kenangan akan Albertko masih membekas di benaknya. Fang Yin, do you want to have lunch together? I'm busy. Oh, I know this new place. And I'm sure you like it. Don. Ia didekati oleh banyak laki-laki. Okay. Namun ia khawatir kalau mereka tak berbeda dengan yang lalu. Papa yang跟你讲话。坐。Sudah lama kehidupan kita seperti ini. 13 tahun, Papa dan Mama kerja kasar. Itu pun hanya untuk survive. Om dan tantemu di Jakarta sudah bisa beli properti, tanah dan apartemen. Si Bella, anak Om, juga sudah bisa cicil rumah sendiri. Om Tony nawarin Papa untuk buka cabang tokonya di Jakarta Barat. Ini kesempatan bagus. Papa dan Mama sudah pertimbangkan ini baik-baik. Kita pulang. Aku nggak ikut. 现在你都35岁了，应该结婚了。Papa juga pikir sebaiknya kamu pulang, cari cowok di sana dan mulailah berumah tangga. Kalau cuman kawin yang Papa pikirin, aku juga bisa di sini. Bukan begitu, Fang. Di Indonesia peluang lebih banyak. Kamu bisa berusaha, punya perusahaan sendiri, dan kamu bisa punya rumah yatim piatu yang selama ini kamu idamkan. Tapi hukumnya tuh bobrok. Pengen. Kamu orang Indonesia, Fang. Kamu lahir dan besar di sana. Aku diperkosa juga nggak ada yang peduli. Kalau aku mati paling juga nggak ada yang nguburin. Fang Yin, maafkan mereka. Siapa yang harus dimaafin, Mah? Polisi? Hakim? Anjing-anjing itu? Atau presidennya? Enggak. Aku nggak bakal nginjekin kaki aku di Indonesia lagi. This is my home now. America is temporary place only. Kamu lahir di Indonesia, sebaiknya mati juga di sana. Tai kucing Indonesia. Pengen. Apa arti Indonesia bagi Fang Yin? Lahir di sana tak ia minta. Ketika trauma masih menganga, Indonesia hanya kubangan luka. Dan satu-satunya orang yang dicintainya di sana sudah menjadi milik orang lain. Come in. Sir, Miss Fang Yin is here. Oh, let her in. Thank you, Tanya. Thank you. Hi.
Please, have a seat. How are you today? I'm fine. You? Great. Thank you for asking. So, what can I do for you? I want to be an American. What are you now? Indonesian. Oh, orang Indonesia. Udah berapa lama di sini? 13 tahun. Lama ya? To the point aja ya. Oke. Saya ingin dilindungi oleh hukum Amerika Serikat. Selama saya menjadi warga negara Indonesia, saya merasa terancam. Lebih tepatnya begini. Saya pernah diperkosa dan tidak pernah ada tindakan hukum yang memberikan keadilan buat saya. Saya ingin menjadi warga negara Amerika Serikat. Tekad gadis itu sudah bulat. Ia tidak ingin melihat Indonesia lagi. Ma, tiket pesawat kita sudah datang. Cepat ya, Pak. Fang Yin, Papa sadar kamu adalah manusia utuh yang berpengetahuan, yang bebas memilih jalan terbaik untuk masa depanmu. Kamu sudah dewasa, berbudaya bebas dan modern tidak ada salahnya. Tapi ingat, kamu anak Indonesia sejati. Jangan lupakan dari mana kamu berasal. Papa mendapatkan rejeki dari Indonesia. Sudah waktunya kita kembali ke sana. Ini ada tiket pulang jika kamu berubah pikiran. Fang Yin, kamu dan Albert memiliki hubungan yang spesial. Aku bisa dengar dari nada bicaranya ketika namamu disebut. Ia juga masih menyimpan fotomu. Orang tuanya menjodohkan kita berdua. Aku bisa memilikinya, namun hatinya tetap milikmu. Aku tidak ingin membohongi diriku sendiri. Aku akan merelakan pernikahan ini untuk kalian bisa bersama. Maafkan Albert. Pulanglah. Dalam hidup ini, kita ngalamin cinta sejati cuma satu kali. Ya kita mungkin sih punya pacar banyak atau nikah berkali-kali, tapi cinta sejati itu cuma datang satu kali aja. Makanya aku pikir bahagia banget orang-orang yang dianugerahi cinta sejati. Karena cinta itu dikirim langsung oleh Tuhan. Kamu cinta sejati aku, Fang. Aku yakin banget, aku gak akan pernah ngerasain cinta seperti ini lagi seumur hidup aku. Hai Rina dan Albert. Menikah dan berjanji sehidup semati udah menjadi pilihan kalian berdua. Hidupku di sini udah berbeda. Aku udah bukan Fang Yin yang dulu. I wish you all the best. Selamat menempuh hidup baru. Fang Yin. Halo. Hey. Winter-winter malah iteman loh. Masa? Seksi kan? Soalnya aku habis liburan. Ramen kok, please. Liburan kemana lo? Wakatobi diving. Wakatobi itu Hawaii ya? Wakatobi itu di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Makanya kalau ada waktu kamu harus ke sana, tempatnya bagus banget.
Thank you. Aku dengar mama papa udah pulang ke Indo. Terus kenapa nggak ikutan? Indonesia tuh sekarang sudah beda, Fang. Kejadian yang waktu kamu alami itu adalah akibat dari diskriminasi warga keturunan Tionghoa. Itu pun udah ratusan tahun yang lalu semenjak Belanda itu menjajah Indonesia. Jadi sekarang totally different. Ya, aku sih ngerti mungkin kamu masih berasa pahit dengan kejadian itu. Tapi coba deh. Be more open-minded. Be objective. Read your own country's history. And I know you are not that shallow, right? I know. Been thinking about it. Good then. Cheers. Ia memberanikan diri melihat Indonesia saat ini. Negara yang sudah stabil kembali. Beberapa warga keturunan Tionghoa menjadi menteri. Imlek sebagai tradisi diberi hak untuk hidup seperti dulu lagi. Koran berbahasa Cina sudah boleh beredar. Program berbahasa Cina ditayangkan di televisi. Barongsai bebas melenggak-lenggok. Dan Fang Yin mulai merasakan rindu. Dulu, banyak orang-orang Cina khusus didatangkan untuk melatih seniman kerajaan Majapahit membuat kerajinan. Buyut datang ke Pulau Jawa untuk mengajari membuat perahu. Buyut udah bisa bahasa Jawa, pakaiannya aja tradisional. Kalau yang perempuan, pakai kebaya. Kalau yang ini foto siapa, Kong? Bung Karno, presiden kita yang pertama. Dulu, waktu Bung Hatta dan Bung Karno berjuang untuk kemerdekaan, buyutmu yang keturunan merapat. Nah, gedung yang buyutmu punya dipinjamkan untuk perjuangan. Disitulah Sumpah Pemuda diikrarkan. Kamu walau keturunan Tionghoa, tapi Indonesia asli. Ini tanah air kita. Tanah air itu apa? Negara Indonesia kan kepulauan. Apa gerangan arti Indonesia bagi Fang Yin dan keluarganya? Mereka harus hengkang demi keselamatan jiwa, bukan karena tidak cinta Indonesia, tapi keadaanlah yang memaksa. Kemarahan Fang Yin pun mulai reda. Terkenang kampung halaman, masa remaja di Jakarta, mimpi-mimpinya yang telah lama terkubur. Ia ingin hidup berguna bagi sesama, punya pengaruh, bukan hanya mengembuskan nafas. Jadi adik-adik kalau merasa lagi sedih, terpuruk, sakit, apapun itu, jangan pernah berhenti untuk bermimpi ya. Tetap punya mimpi yang tinggi nggak apa-apa, karena nanti pasti Tuhan ngasih jalan kalau kita sabar. Teringat Albert Go yang telah meninggalkannya. Namun ia tahu, ia harus bisa memaafkannya. Ia harus berubah. Sapu tangan ini adalah saksi satu-satunya. Sisa trauma masa lalu. Air mata yang membasahinya dulu menjadi selembar kenangan usang ini. Ini adalah Albert Go yang harus ia lupakan. Ini adalah kemarahannya pada Indonesia. Ini adalah kesakitannya akan masa silam. Ini dirinya yang lama.
terbakar. Bagai ritus penyucian diri, Fang Yin merasa lahir kembali. Selama masih ada waktu, izinkan aku untuk mencintaimu. Tuhan, beri aku keberanian untuk pulang ke tanah yang melahirkanku dan tanah yang akan menguburku. Indonesia masuk kembali ke dalam kalbunya. Seperti nyiur yang melambai-lambai menghimbaunya untuk segera pulang. Kini ia melihat Indonesia dengan mata berbeda. Negeri ini menjadi cermin dirinya untuk terus berubah. Ia ingin Indonesia seperti dirinya, menang melawan masa lalu. Indonesia baru.